Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Penting untuk diketahui, SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti adalah SMA berstatus negeri yang berlokasi di alamat Jalan Pasar Lama, Kabupaten Pesisir Selatan. SMAN 1 Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan, Sumatera Barat berkomitmen menciptakan pendidikan berkualitas untuk membentuk generasi unggul, berakhlak mulia, dan berprestasi, baik dalam akademik maupun non-akademik, sejalan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Misi utamanya mencakup peningkatan iman, pengoptimalan pembelajaran, dan pembinaan karakter. Kemudian saat ini SMAN 1 Linggo Sari Baganti dipimpin oleh Dr. Andes Armis, M.Pd, dengan 4 wakil kepala sekolah dalam memajukan SMAN 1 Linggo Sari Baganti, sehingga terus berkembang dan berprestasi di tangan Dr. Andes Armis, M.Pd. Dr. Andes Armis adalah pimpinan yang telah membawa perubahan mendasar dan besar bagi perkembangan SMAN 1 Linggo Sari Baganti. Di tangannya SMAN 1 Linggo Sari Baganti terus berkembang baik dari sisi akademik maupun dari sisi non-akademik. Dr. Andes Armis adalah pimpinan yang punya inovasi yang luas, berpengalaman dan mengayomi berbagai kemajuan dan prestasi terus diraih SMAN 1 Linggo Sari Baganti di bawah pimpinan Dr. Andes Armis. Pemirsa Rada TV, security adalah bagian dari peran penting atau vital di sebuah institusi, termasuk di sekolah. Di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Sumatera Barat, security-nya bernama Fauzan Afrizal. Sekarang kita minta kepada Fauzan untuk menyampaikan tugas pokok fungsi sebagai security SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Silakan Fauzan sampaikan. Pokoknya untuk menjaga keamanan sekolah SMA 1 Linggo Sari Baganti dan menjaga ketertiban untuk kendaraan dan melayani tamu-tamu yang setiap yang datang ke sekolah Linggo Sari Baganti. Itulah hasil penjelasan dari security SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Fauzan Afrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjabaran visi dan misi SMAN 1 Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan. Visi pertama, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan karakter pembentukan profil pelajar Pancasila. Kedua, terwujudnya prestasi peserta didik yang unggul dalam akademik dan non-akademik. Ketiga, terwujudnya peserta didik berwawasan global berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Misi pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. Kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan untuk mencapai keunggulan akademik. Ketiga, mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Keempat, membina kemandirian, kedisiplinan, dan jiwa wirausaha peserta didik. Kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, orang tua, dan lingkungan. Selamat siang pemirsa Rada TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama 3 wakil kepala SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Mempunyai tugas masing-masing sebagai wakil bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sapras, dan bidang humas. Sekarang karena ada baru 3 waka, kita persilakan kepada ketiganya untuk menyampaikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Nama Dr. Andes Baizul, waka dalam bidang kesiswaan, yang mana dalam bidang kesiswaan ada beberapa program yang harus dilaksanakan dalam membantu kepala sekolah, terutama dalam pembuatan program pembinaan OSIS ke siswa, kemudian juga membantu kepala sekolah dalam menegakkan disiplin siswa agar siswa itu nanti belajar secara efektif dan efisien. Di samping itu juga membimbing tentang ekstrakurikuler, yang mana di SMA 1 Linggo Sari Baganti ini ada 4 bidang ekstra yang kita laksanakan. Yang pertama itu dalam bidang silat tradisional, dan alhamdulillah itu berjalan
satu kali dalam satu minggu, yaitu hari Jumat jam 2 sampai jam 4 latihannya. Kemudian yang kedua tentang paski, yaitu alhamdulillah juga sudah berjalan. Kemudian yang ketiga tentang silat, paski, kemudian pramuka, kepramukaan. Itu alhamdulillah juga sudah berjalan di SMA kita. Dan yang terakhir adalah wirid, yang mana ini adalah juga program dinas pendidikan, yang mana setiap sekolah SMK, SMA di Sumatera Barat itu diwajibkan 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempatnya. Itu kira-kira program daripada wakil keseluruhan di samping tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya Rika Widyasari, SPD MPD. Alhamdulillah, saya dipercaya sebagai wakil kurikulum di SMA 1 Linggo Sari Baganti. Yang namanya wakil itu tugas saya adalah membantu berbagai tugas pokok dari kepala sekolah. Karena saya bergerak di bidang kurikulum, salah satu programnya adalah untuk kelancaran dokumen kurikulum di SMA 1 Linggo Sari Baganti. Wakil kepala sekolah dalam membuat KSP, kurikulum satuan pendidikan, kemudian juga tentang jadwal mengajar guru, kemudian juga dalam pembinaan OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Kemudian bagaimana nanti mengatur kelancaran kurikulum, diantaranya ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan juga ada kokurikuler. Nah, semua itu adalah ditugaskan atau dipercaya oleh kepala sekolah untuk membantu beliau dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan guru, terutama dalam bidang kurikulum. Mungkin itu saja Pak, posisi sebagai wakil kurikulum. Terima kasih Pak. Saya Yumi Ramadona SPD MPD. Alhamdulillah saya dipercaya atau diamanahkan untuk sebagai wakil kepala sekolah membantu kegiatan kepala sekolah, yaitu di bidang sarana prasarana, di mana kerjanya nanti adalah membantu tugas kepala sekolah dalam menginventariskan barang, pendayagunaan seluruh inventaris itu untuk proses pembelajaran, bagaimana pemeliharaan aset-aset sekolah, dan pengembangan yang berhubungan dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah selama 1 tahun secara berkala nanti akan diinventariskan dan juga dipercaya sebagai penanggung jawab barang aset sekolah. Nah, itu nanti mungkin kerjanya adalah bagaimana nanti apa-apa saja yang mereka kebutuhan dari guru-guru ataupun siswa yang dibutuhkan, sarana-prasarana yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, atau bagaimana pemeliharaan aset-aset sekolah mungkin dalam pengembangan sarana-prasarana sekolah dari baik dalam bentuk sarana ataupun prasarana ataupun aset dan sebagainya. Baik Pak, itu mungkin tugas sebagian tugas saya yang diamanahkan untuk sebagai wakil Satgas. Selamat siang pemirsa Rada TV. Saat ini saya akan bertanya kepada Bapak Waka Humas SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Bapak Sarial SPD. Pada beliau kami persilakan Pak Sarial untuk menyampaikan tugas pokok fungsi Humas SMA 1 Linggo Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sarial SAG sebagai Wakil Humas SMA 1 Linggo Sari Baganti dalam rangka membantu kepala sekolah. Tentu ada program pokok yang kami laksanakan sebagai Wakil Humas. Yang pertama sekali menyusun program Humas selama 1 semester atau per ajaran. Kemudian membantu komite dalam pembangunan sekolah kalau andaikan ada dana dari komite. Ketiga, memfasilitasi hubungan antara warga sekolah, contohnya mungkin antara guru dengan kepala sekolah, tata usaha, dan sebagainya. Hubungan komite, itu mungkin orang tua wali murid, dan sebagainya. Serta hubungan antar instansi.
Lalu kami di sini di SMA 1 Linggo Sari Baganti ini ada MOU dengan beberapa instansi, di antaranya dengan Kapolsek Linggo Sari Baganti, dengan Puskesmas Air Haji, dengan Wali Negari Pasar Lama Muara Haji, dengan Kejati Balai Selasa, dan bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Selama ini karena kita di SMA ini dalam soal komite itu langsung dikelola oleh orang BPR. Sekolah tidak ada sangkut pautnya bersama komite. Kemudian yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah baik melalui media massa, elektronik, dan mungkin di tempat-tempat umum seperti musala, masjid, dan tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kelima, mengkoordinasikan penelusuran sekolah. Mungkin itu sebagai program pokok dari Wakil Humas yang kita laksanakan selama ini. Mudah-mudahan itu dapat membantu kelancaran sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah di SMA 1 Linggo Sari Baganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Serial SAG, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agung Pratama Putra. Saya merupakan siswa dari kelas 12 F2 SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti dan menjadi salah satu siswa berprestasi di SMA ini. Beberapa prestasi yang saya dapatkan selama di SMA ini adalah pada saat saya berada di kelas 1 atau kelas 11 atau kelas 10, saya berhasil menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Lalu di saat kelas 2, saya mengikuti sebuah program 100 ketua OSIS terbaik Indonesia yang diadakan di Kota Padang. Lalu pada kelas 3 ini, saya mengikuti lomba debat bahasa Indonesia yang diadakan langsung oleh Puspresnas. Di sana, saya mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten dan menjadi best speaker 2 di tingkat kabupaten. Lalu melanjutkan ke tingkat provinsi sehingga mendapatkan juara 3 di tingkat provinsi. Sekian perkenalan dari saya. Halo semuanya, kenalkan nama saya Amel Agustin, biasa dipanggil dengan panggilan Amel. Mungkin tadi Agung juga mengulik sedikit tentang lomba debat bahasa Indonesia ya Agung. Nah, sedikit informasi, mungkin lomba debat ini kan lombanya per tim ya Pak. Nah, kebetulan saat berdebat itu saya satu tim dengan Agung Pak. Nah, alhamdulillahnya tim kami meraih juara 1 di Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian saya juga pernah menjabat sebagai Duta Siswa Indonesia, yaitu dengan kategori moderasi beragama yang diadakan kemarin di Sumatera Utara, Medan. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Salwanisa. Saya saat ini duduk di kelas 12 F2. Saya juga sebagai siswa berprestasi di SMA 1 Linggo Sari Baganti. Saya memiliki beberapa penghargaan dan kejuaraan, salah satunya yaitu lomba debat bahasa Inggris pada tingkat kabupaten, di mana saya mendapatkan juara 2 di tim dan saya sebagai pembicara terbaik ketiga. Selanjutnya saya juga menjuarai OSN tingkat kabupaten, yaitu OSN Ekonomi. Itu saya mendapatkan ranking 4. Selanjutnya saya juga menjadi Duta Genre Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Hi, good morning everyone. My name is Salwa Anissa. I'm from class F2 from SMA 1 Linggo Sari Baganti. And today I will like smart student, and I have hobby in reading and singing, and I will like reading in library, and I will like in student in the morning. Thank you. Pemirsa Roda TV, saat ini saya bersama Bapak TU SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, yaitu Bapak Oyon Sarana Ilmu Komunikasi. Kepada Pak Oyon kami persilakan menjelaskan
bagaimana cara mengelola tata usaha di SMA Negeri 1 Linggo Sari. Silakan Pak. Kasih tahu. Terima kasih Pak. Jadi pengelolaan tata usaha di sekolah ya, kita di sini tentu ada pembagian tugas pokok dan misi masing-masing. Jadi kami ada bagian kesiswaan itu mengurus administrasi mengenai siswa. Ada bagian kurikulum itu menyangkut mengenai kurikulum. Lalu ada bagian sapras dan bagian humas. Jadi intinya adalah pekerjaan kami masing-masing ini itu menunjang tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah langsung maupun dari wakil sekolah. Tambah satu di tenaga TU tentu ada operator prediksi yang mengelola seluruh data-data siswa, guru dan tenaga administrasi. Kira demikian. Oke, bisa. Itulah penjelasan dari Bapak Oyon, TU SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rara TV, saat ini saya bersama Bapak Dr. Anus Baizul, Guru Bidang Studi Geografi SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Bagaimana Pak Dr. Anus Baizul menyampaikan materi kepada siswa-siswinya? Silakan kita saksikan. Silakan Pak. Oke. Mbak, perhatikan kembali. Berdasarkan tempat keluarnya magma, erupsi itu dibagi atas 3. Yang pertama namanya erupsi linear. Anda perhatikan? Ya, di videonya itu tempat keluarnya magma memanjang seperti garis. Mana yang maksud dengan seperti garis ini dia? Lihat di videonya, memanjang seperti ini. Atau kalau saya gambarkan lagi ke sini, ya, nah ini memanjang seperti ini. Artinya magmanya itu keluar bentuk garis atau bentuk linear. Seperti ini dia. Panjang. Kemudian yang kedua berbentuk areal, yaitu tempat keluarnya magma membentuk kawah yang sangat luas. Yang ini artinya magma ini nanti keluar ke permukaan bumi, tapi kawahnya ini sangat luas. Atau disebut juga dengan lubang kepundan. Tempat keluar magma itu sangat luas. Kemudian yang ketiga erupsi sentral, yaitu tempat keluarnya magma melalui kawah yang sempit. Ini dia. Rata-rata di Indonesia itu adalah berbentuk sentral. Di rata-rata gunung di Indonesia seperti ini. 3. Pemirsa Rara TV, saat ini saya bersama Bapak Zul Swardianto SPD, Guru Bidang Studi TIK SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Bagaimana Pak Zul Swardianto memberikan materi kepada siswa-siswinya? Kita persilakan aja kepada beliau untuk menyampaikannya. Silakan Pak Zul. Oke, perkenalkan nama saya Susardianto, jadi jurusan informatika itu TIK. Di sini saya mengajarkan ke siswa itu teori belajar coding, ya, program sini program penjualan, ya, membuat program market misalnya. Jadi coding ini bisa nanti ada berupa coding, nanti ini hasil output di layar nanti, ya, itu hasil programnya. Ini sekedar teori, nanti akan dipraktekkan di labor. Oke, silakan untuk siswa Pak, silakan dicatat coding tersebut, nanti lihat pula, catat pula bagaimana coding yang ada di situ. Silakan dilaksanakan. Oke.
Selamat siang pemirsa Radio TV. Saat ini saya bersama Ibu Puma Santi Dewi, SPD, Guru Bidang Studi Biologi SMA Negeri 1 Linggo Saribaganti. Kita minta kepada Ibu Puma Santi Dewi bagaimana beliau memberikan materi kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Linggo Saribaganti. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan untuk anak didik saya, itu dengan proses tanya jawab, diskusi, kemudian ada lagi tanya jawab umpan balik dengan menimbulkan timbal balik antara siswa. Ditanya dulu siswanya, adakah pertanyaan? Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, berarti ibu yang bertanya, atau melakukan kuis setelah saya menerangkan materi hari itu. Ada yang lain, Pak? Ada yang lain, maksudnya mau dijelaskan. Iya, kalau mengenai materi biologi ini sebenarnya materinya sangat menarik, apalagi yang kelas 10, karena dia baru pengenalan ilmu biologi untuk SMA. Sementara kalau dia di SMP dulu kan belajarnya itu IPA, ada fisika dan ada biologinya, jadi mencakup 2 mata pelajaran. Sementara kalau untuk di SMA itu khusus, kalau biologi ya biologi juga semuanya. Jadi yang dibahas itu semuanya tentang kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi apalagi anak-anak kelas 10 ini rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, sehingga dia sangat menarik dalam melakukan proses pembelajaran tentang ilmu biologi. Selamat siang pemirsa Radio TV. Sekarang saya bersama dengan Ibu Mary Aulia Mardani Studi, Guru Bidang Studi Kimia. Bagaimana cara Ibu Mary Aulia Mardani menyampaikan materi kepada siswanya? Kita minta sedikit Ibu Mary mempraktekannya. Pada Ibu Mary kami persilakan. Saat ini kami itu sedang belajar materi mengenai tata nama senyawa kimia. Itu kami laksanakan dengan praktek kelompok, di mana anak-anaknya kami bagi untuk mencari penamaan senyawa kimia yang ada di sekitar mereka. Pemirsa Radio TV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Ria Eka Putri, SPD, Guru Bidang Studi Bahasa Inggris pada SMA Negeri 1 Linggo Saribaganti. Bagaimana cara Ibu Ria Eka Putri menyampaikan materi kepada siswanya? Yuk kita ikuti saja. Silakan Ibu Ria Eka Putri. Thank you, Pak. Okay, good morning, my student. Morning. Are you ready to study? Yes. Are you ready? Ready. Okay, I will check your attendance list and say one word in the alphabet I see. And I start from Reka. Reka, say one word. Armo. Pelindo. Barat. Next, sepeda. Next, sepeda.
Cool. And you? Okay. Eyebrow, alis mata. Eyebrow, alis mata. Father, ayah. Father, ayah. Good, bagus. Okay, next. Hair Hair rambut. I Next. like you. I like you. Ku suka kamu. Okay. Next. Jump, lompat. No. Nah, kamu. Oke, yang sudah selesai boleh duduk. Last, terakhir. Apa? Bud. Mon apa mon? Bulan, oke? Sekarang masih? Bulan? Oleh? Oke, silakan. Apa itu? Bot? Oke, silakan. Saldi, Siti. Say one word. Terserah katanya apa? Gojek, apa artinya? Oke, kerjaan dulu. Apa itu? Run lari, oke. Day hari. Why kenapa? Teacher guru. Aku paman. Very good. Selanjutnya, good dunia. Beautiful, cantik. Funny, lucu. Apa? Hanas, jujur. Apa? Ulang lagi? Ya? Dokter celak. Selanjutnya. Next. Apalagi terserah apa yang diingat dalam bahasa Inggris kosakata. D8, the best. SMA 1, the best. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Jika Supila SPD, Guru Bidang Studi Sosiologi pada SMA Negeri 1 Linggo Salinan. Bagaimana cara Ibu Dika Supila memberikan materi kepada siswa? Kita silakan kepada Ibu Dika Supila bagaimana cara memberikan materi. Silakan Ibu Dika. Cara memberikan materi. Nah, adapun cara memberikan materi di lokal ini ya, kebetulan di mana siswanya itu diberikan motivasi ya, dipancing supaya siswanya itu bisa berpikirnya lebih secara kritis ya, supaya mereka itu bisa meladangnya dengan baik ya. Jadi kalau saya memberikan materi itu dengan cara saya jelaskan dulu materinya kepada siswa ya, saya jelaskan semuanya dulu, nanti siswa diberikan tugas materi kerja kelompok ya, lalu mereka itu mempresentasikan hasil kelompoknya kepada teman-temannya semua. Nah, jadi teman-teman yang lain saat diskusi kelompok, teman-temannya itu boleh mengajukan pertanyaan, menanggapi ataupun memberikan jawaban terhadap presentasi daripada siswa yang tampil diskusi tadi. Ya, jadi setelah diskusi berjalan selesai, guru ya, saya selaku guru, saya memberikan penjelasan ataupun umpan balik lagi kepada siswa, lalu menanyakan bagaimana dengan materi yang dipelajari hari itu. Setelah mereka paham semuanya, materi untuk minggu berikutnya akan diberikan pada saat itu juga. Nah, sekian, terima kasih. S9 Radio Biblia is the best. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, salah satu mata pelajaran di sekolah adalah bidang BK, yakni bimbingan dan counseling terhadap siswa.
BK berfungsi membantu siswa berkembang secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karakter melalui layanan pemahaman, pencegahan, pengembangan, dan pengetahuan sampai masalah. Guru BK di SMA Negeri 1 Linggo Saribaganti adalah Bapak Hendri SPD. Sekarang kita berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Hendri SPD. Selamat siang Pak Hendri SPD. Tanya-tanya sedikit Pak, bagaimana cara Bapak membimbing dan memkonseling siswa di SMA Negeri 1 Linggo? Awalnya kita harus asesmen dulu Pak. Asesmen bagaimana kita menggali keadaan murid, potensi murid, kemudian kita menganalisa, kemudian ada instrumen. Nanti kita akan menilai dan melihat situasi baik potensi yang dimiliki oleh murid. Jadi berdasarkan asesmen itu kita melihat layanan apa yang pas atau yang pantas yang bisa berikan kepada siswa. Itu aja Pak. Ya. Sekretariatnya bagus. Teman paspornya Pak. Baik, pemirsa Roda TV dimanapun berada, saat ini kita menuju ruang guru bidang studi fisika. Salah satu disiplin ilmu sains dasar yang mempelajari materi, energi serta interaksi antar keduanya. Dan saat ini sedang berada di ruang Ibu Novela. Kita tanya aja langsung kepada guru bidang studi fisika Ibu Novela. Ayo. Selamat siang Bu Novela. Iya Pak, siap Pak. Sedikit minta penjelasannya Bu, bagaimana cara Ibu memberikan materi kepada siswa. Cara saya memberikan materi kepada siswa, saya memberikan pemahaman konsep kepada siswa dulu. Contohnya mengenai suhu, mengenai kalor, dan saya pertanyakan konsep tentang siswa, bagaimana apa konsep sebenarnya konsep dari kalori. Udah jawab sama siswa. Nah, apa konsep dari kalor itu nak? Apa konsep kalor? Konsep kalor itu apa? Siapa? Siapa Deo? Siapa? Apa itu kalor? Salah satu bentuk energi panas yang dimiliki benda. Ya, siapa namanya nak? Iya, masa benar. Energi panas yang dimiliki oleh benda akibat perubahan suhu. Sehingga persamaan kalori itu apa nah? Konsep dari kalori itu kan kalor, lambangnya Joule. Ki, lambangnya adalah Ki. Apa tadi konsepnya? Energi panas yang dimiliki benda akibat adanya perubahan suhu. Pemirsa Roda TV dimanapun Anda berada, saat ini saya menuju ruangan seni SMA Negeri 1 Linggo Saribaganti bersama guru bidang studinya Ibu Ilmawati. Bagaimana proses kegiatan seni di SMA Negeri Linggo Saribaganti? Yuk kita tanya-tanya sedikit dengan Ibu bidang studi Ibu Ilmawati. Selamat siang Bu Ilmawati. Selamat siang Pak. Tanya sedikit Bu ya, Ya, bagaimana boleh. proses pemberian materi seni di yang Ibu kuasai Bu ya. Silakan Bu, sedikit penjelasannya Bu. Ya, terima kasih Pak. Hari ini kami melakukan materi kami adalah seni rupa di kelas 11 ya atau KCR. Itu kebetulan hari ini kami melakukan apa namanya nak? Presentasi. Nah presentasi ini saya sengaja
mengajak siswa untuk melakukan presentasi berdasarkan kelompok, yaitu suatu perencanaan atau rancangan nanti sebuah karya seni rupa yang akan mereka buat. Karena pada pelajaran seni budaya ini itu di mana karya akhir itu diminta kepada siswa, yaitu dalam bentuk nilai psikomotor atau nilai prakteknya. Mungkin hari ini kami menampilkan presentasi yang sudah kami tentukan per kelompok, yaitu dibuat melalui Canva ya nak ya. Nah, karena saya mengajar juga mengaitkan digital juga sama siswa, yaitu bagaimana menggunakan aplikasi Canva, nanti di mana aplikasi Canva itu membuat PPT di situ, PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas sama kawan-kawannya seperti yang sudah dilihat di depan gitu ya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu mengenai tentang karya seni rupa mozaik. Materinya yang akan dibacakan oleh Anggun. Beranggun silakan. Silakan apanya dikasih sana. Karya seni rupa mozaik merupakan karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan kaca. Bahan tertentu hingga membentuk sebuah karya. Dalam perencanaan ini, bahan digunakan adalah kaca karena memiliki warna dan kilauan yang dapat menambah keindahan karya. Lalu, perancangan karya seni rupa mozaik dari kaca bertujuan untuk melatih kreativitas, ketelitian, dan kemampuan dalam mengolah unsur-unsur seni rupa seperti warna, bentuk, dan tekstur. Baik, pengertiannya karya seni rupa mozaik dari kaca adalah karya seni 2 dimensi yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan kaca berwarna pada suatu bidang hingga membentuk gambar atau pola tertentu yang memiliki nilai estetis. Perancang ini mencakup penentuan tema, konsep, desain gambar, warna, bentuk, teknik penyusunan, serta bahan dan alat yang akan digunakan sehingga karya mozaik kaca dihasilkan memiliki keindahan. Satu. Pemirsa Rara TV, saat ini saya bersama Ibu Eva Febrianti SPD MSI, Guru Bidang Studi Matematika pada SMA Negeri 1 Linggo Sari. Selamat siang Bu Eva Febrianti. Baiklah pemirsa, kita akan saksikan bagaimana cara Ibu Eva Febrianti menyampaikan materi kepada siswa-siswinya untuk guru-guru bidang studi matematika. Pada Bu Eva, kami persilahkan Bu Eva. Sekarang ini adalah matematika materi kita yang terakhir ya untuk semester sekarang. Jadi masih ada 1 minggu lagi. Jadi minggu depan kita akan mengadakan ulangan akhir. Jadi ini materi yang terakhir. Jadi yaitu judulnya adalah anuitas pinjaman obligasi. Jadi materi ini sebagaimana kita ketahui, materi ini adalah gunanya untuk kalian nantinya adalah kalau kalian ingin bekerja di bank ya, kan? Itu sudah Ibu sampaikan kemarin juga. Jadi ini materi yang terakhir adalah anuitas pinjaman obligasi. Jadi ini sudah ada polanya. Kita buat ada asuran KT, ada anuitas seperti kalian lihat yang di depan. Nah, ini contohnya pinjaman obligasi sebesar 40 juta yang terpecah menjadi 400 lembar obligasi dengan setiap lembar obligasi senilai dengan 100.000 akan dilunasi dengan anuitas tahunan selama 10 tahun ya, 10 tahun. Kemudian jika suku bunganya 10%,
Yang suku bahasa ini apa? Suku bunga ya. Jadi kalau 10% itu sama dengan berapa? Suku bunganya? 0,10. 0,10. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Guru Bidang Studi Sejarah SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Erni Yusliza SPD. Ya, Bu? Ya. Selamat siang Bu Erni. Siang. Saat ini bagaimana cara Ibu menyampaikan, memberikan materi kepada siswa Ibu? Kami sebagai Radar TV ingin menyaksikan Bu. Silakan Bu. Oke, jadi cara kita menyampaikan materi kepada siswa untuk zaman sekarang sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka, adalah pembelajaran berdiferensiasi, membuat anak-anak mengerti sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi pembelajarannya lebih terpusat kepada siswa. Begitu Pak. F5. Pulang. Yang saudara pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ibu Junita Astuti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Bagaimana cara Ibu Junita Astuti menyampaikan materi kepada siswa-siswinya? Kita saksikan saja liputannya. Silakan Ibu Junita Astuti memberikan materi kepada siswa. Jadi Nanda, minggu kemarin kita telah menjelaskan tentang Quran Surah Al-Qasas ayat 85, yang mana ayat ini menenangkan tentang cinta tanah air. Cinta tanah air. Kemudian di sini kita membahas namanya asbabun nuzulnya, kemudian ada arti perkata, kemudian ada ilmu tajwidnya, kemudian kesimpulan. Kemudian Nanda, dari ayat surah Al-Qasas tersebut kita simpulkan. Yang pertama, cinta tanah air sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya yaitu mengandung adanya dalam Al-Quran. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah di mana setiap manusia, setiap pekerjaan atau ibadah yang dilakukan merupakan diniatkan dari hati. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan harus diniatkan dari hati. Kemudian kesimpulan yang ketiga, cinta tanah air merupakan kewajiban umat Islam. Kemudian setiap warga negara Indonesia. Jadi itu isi dari kesimpulan Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Oke. Semangat salis Pak. Yes, yes, yes. Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Ibu Helda Sapitri SPD, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia. Bagaimana cara-cara Ibu Helda Sapitri menyampaikan materi kepada siswanya? Kita persilakan aja kepada Ibu Helda Sapitri untuk menyampaikan. Menyampaikan pelajaran. Hari ini kami belajar tentang cerpen yang pelatar kearifan lokal, di mana kita hari ini sudah membahas apa saja jenis-jenis dari kearifan lokal yang ada di kita spesifikkan di Minangkabau di Sumba. Ada berapa tadi? Nah, ada satu. Makanan itu kalau Padang berarti dua. Kalau Sumbar apa yang terkenal nak?
nasional. Berikut yang ketiga. Empat. Lagu ini banyak ya? Salah satunya Muzali. Kampung dan Jawa di Mato. Oke, Kampung dan Jawa di Mato itu adalah lagu yang kearifan lokal milik Sumbar. Berikut yang kelima. Permainan kita juga banyak ya, Nah. Berikut kebiasaan, ini berkaitan dengan apa? Adat istiadat, kebiasaan orang-orang Minang. Kita mana? Baju basiba. Ham, baju basiba itu baju yang seperti apa, Ham? Atau baju kurung itu baju yang seperti apa? Yang longgar, yang menutup aurat, tidak ketat. Oke, berikut seni. Nah, seni orang Minang, Ziza. Seni orang Minang, salah satunya. Tari apa? Tari piring. Kalau dari musik? Rabak. Ada lagi? Ada lagi? Jenis-jenis kearifan lokal yang ada di daerah kita. Nah, Elsa Iwan. Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Ibu Rika Widiasari SPDMPD, guru bidang studi matematika pada SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana cara Ibu Rika Widiasari melakukan materi kepada para siswanya? Kita persilakan saja kepada Ibu Rika Widiasari untuk menyampaikan materinya. Baik anak semuanya, kemarin kita sudah bahas tentang bunga majemuk ya. Karena kita materinya masih sekitar bunga majemuk, tapi Ibu ilustrasikan sebentar ya. Kita nanti ada dan tunggal itu beda ya. Bedanya di mana? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Bedanya di mana? Ada? Agung bisa, Agung. Bedanya di mana, Agung? Bedanya terletak pada bunganya. Aturan bunganya, kalau pada tunggal, bunganya itu flat atau datar. Kalau pada majemuk, bunganya tergantung kepada kepada modal di bulan sebelumnya. Oke ya. Nah, selain itu, jadi kalau kita mau meminjam di bank misalnya, kita harus perhatikan yang pertama bunganya, kemudian apa lagi? Apa yang ingin kita pinjam atau modal awal. Dan apa lagi? Tahunnya. Nah, jadi kalau kita sudah perhatikan itu, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan kita dalam membayar hutang atau dalam membayar angsuran. Ya, jadi kita perhatikan mana yang lebih menguntungkan. Apakah kita pakai modal tunggal, bunga tunggal, atau kita pakai bunga majemuk. Ya, kalau menurut Ananda kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Bunga tunggal atau bunga majemuk? Kenapa bunga majemuk itu lebih menguntungkan? Boleh satu orang berdiri? Boleh satu orang ada? Aura bisa? Kenapa bunga majemuk itu menguntungkan? Karena bunganya dihitung berdasarkan bulan sebelumnya. Jadi kan dia terus bertambah. Kalau dia terus bertambah, berarti hitungan bunga tiap bulan juga terus bertambah. Kalau kita pakai flat, ketika kita menginvestasi, bunganya sama. Jadi kalau 100 di bulan awal, 100 di bulan 2, sampai di bulan berikutnya, sampai jangka waktunya juga 100. Ya. Jadi setelah kita belajar investasi, setelah kita belajar pinjaman memakai bunga majemuk dan bunga awal, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari materi yang dipelajari? Satu orang saja boleh menarik kesimpulannya. F2 Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya di ruang pustaka SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Bagaimana aktivitas dan
proses perpustakaan di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Saat ini kita tanya aja langsung kepada Kepala Perpustakaan Ibu Helmayanti SPD. Selamat siang Bu Helmayanti. Selamat siang juga Pak. Sedikit bertanya Bu dari Roda TV, bagaimana tata cara proses perpustakaan di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti dalam proses belajar mengajar di sekolah ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Helmayanti selaku Kepala Perpustakaan SMA 1 Linggo Sari Baganti. TMT saya untuk jadi Kepala Perpustakaan ini mulai dari 1 Januari 2005 kemarin. Ini baru sekitar 1 tahun gitu, karena sebelumnya ada teman saya gitu. Kalau masalah bagaimana pelaksanaan kegiatan perpustakaan, boleh katakan begitu ya Pak. Kami petugas perpustakaan di sini, perpustakaan kami ini buka sama dengan jadwal kegiatan PBM, yaitu 7.15. Jadi setiap pagi dibuka, kemudian nanti tutup juga sama dengan kegiatan PBM kami, yaitu pukul 15 ya. Kemudian pada saat pada saat perpustakaan buka, anak-anak barangkali ada yang minjam bukunya mungkin pagi, mungkin mereka cepat datang, ada kesempatan minjam buku, mereka pinjam buku itu. Terus nanti dalam PBM seandainya ada guru-guru yang yang menyuruh mencari referensi-referensi lain yang sudah diizinkan oleh guru mapelnya untuk masuk ke perpustakaan, ya kami layani begitu ya Pak. Karena mereka itu kan ingin mendapatkan materi-materi yang sesuai dengan materi-materi yang disajikan oleh guru mapelnya. Kemudian pada saat istirahat juga ada yang berkunjung ke perpustakaan, baik guru maupun siswa-siswinya gitu, dalam rangka mungkin menambah materi-materi mereka gitu. Jadi intinya kami selaku petugas perpustakaan itu siap melayani siswa-siswi SMA 1 Linggo Sari Baganti mulai dari 7.15 sampai pukul 15 siang gitu. Mungkin itu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau Pak. Oke, pemirsa Roda TV, itulah sedikit penjelasan dari Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, Ibu Helmayanti SPD. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Roda TV, saat ini kita bersama guru piket SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Apa-apa yang dilakukan oleh guru-guru piket ini terhadap langsung proses belajar dan mengajar di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Langsung saja kita tanya pada guru piket. Selamat siang Bu Guru Piket. Iya Kak. Apa-apa yang telah Ibu lakukan dan apa-apa yang akan Ibu lakukan terhadap proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Silakan Bu. Dan 3 orang. Atas pertanyaannya Pak, saya itu ketika misalkan ada siswa yang belum masuk atau terlambat, nanti kita berikan surat izin masuk dan ditanyakan apa yang menyebabkan dia terlambat supaya nanti tidak terulang lagi itu ke depannya. Dan tugas kita juga itu mengantarkan tugas karena ada guru yang berhalangan, hadir atau sakit. Kami masuk ke dalam kelas untuk mengantarkan tugas agar proses belajar berjalan, Pak. Ada temannya? Ada yang lain teman Bu? Siswa yang terlambat juga tugas dari guru piket. Kalau guru yang terlambat Bu? Insya Allah guru kalau tidak terlambat ada yang terlambat Pak, karena setiap pagi guru melakukan apel pagi jam 7.10.
siang pemirsa Rada TV. Saat ini saya bersama Bapak Lendra Mairani Yusra SPD, guru bidang studi olahraga pada SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Sekarang kita akan mengikuti dan menyaksikan bagaimana Pak Lendra memberikan pelajaran kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti terkait bidang olahraga. Oke, Pak Lendra, yang persilakan Bapak memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak Pak. Pagi, Pak. Untuk hari ini kita materi kita itu kebugaran jasmani tentang program, ada beberapa program yang kita lakukan di kebugaran jasmani. Yang pertama adalah daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Di sana nanti kita pakai coach ini kita lalui beberapa program tersebut tentang kebugaran jasmani. Karena materi ini adalah materi yang keempat. Kemarin kan kita ada senam irama. Karena senam irama itu kita melakukan gerakan irama. Kemarin sudah dapat, mungkin tidak beberapa lagi untuk penilaian. Untuk sekarang kebugaran jasmani ini nanti kita berbagi beberapa kelompok. Kelompok tersebut nanti melakukan kegiatan mulai dari program kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Nanti kita pakai tools, kita bagi beberapa kelompok nanti. Jadi sekarang kita pemanasan dulu. Untuk perempuan kita geser ke arah sana dulu. Untuk laki-laki ke arah sini kita peregangan dulu. Siap, gerak. Untuk perempuan hadap kiri, gerak, maju, jalan. Oke, henti, gerak, hadap kanan, gerak. Silakan Monik memimpin untuk kita peregangan, ambil jarak. Jalan ke samping kiri, jalan. Ini ketuanya, Bapak pilih, hadap. SMA 1 Linggo Sari Baganti. Aku nampak amat tengok dah. Angkat tangan ya. Angkat tangan dulu. Silakan. Dah, seluruhnya angkat tangan. Angkat tangan.
Orami takabaya kirami diana disikabu. Omangko tadapia cara mojekini mamparingati yagi urupa SMA 1 Linggo Sari Baganti Berani tampil beda bersama Radar TV. Sekian, terima kasih. Radar TV melaporkan. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyala, kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ada. Aduh Tuhan ampuni. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Ombe udah janganlah baik tu bana. Deneko indah lah nang sarupo itu. Dek hanya takut manjalia udah. Acok mabu ama buaan. Den mailah suko manjalia udah bakawan. Basora soko kado. Tapi denai diam kan. Waduh ini anak gagala, sebalik Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Dulu masih kicik-kicik, sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect kali, asli bidadari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kekas tu pemaboko, sepasti kekan ni ada bujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh.